Faman ya'mal, maka barang siapa ya'mal, yang beramal atau yang berbuat orang itu minat sholihati, dari perbuatan-perbuatan yang soleh. Perbuatan yang soleh itu adalah perbuatan yang bermanfaat dan baik menurut apa kriteria yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun. Ini syarat mutlak. Beramal soleh, amalnya sudah baik, amalnya sudah membawa manfaat, tapi tidak dilandasi atas keimanan, itu bukan amal soleh. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa amal kita di dunia ini balasannya semestinya kelak di akhirat. Jadi di dunia ini bukan tempat balasan amal. Tempat balasan amal itu kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Adapun kemudian ada yang merasa bahwa dengan beramal, dengan istiqomah, dengan macam-macam amal-amal yang baik, kemudian ada yang merasa mendapat rahmat dari Allah, maka itu bukan balasan, hanya panjer saja. Balasan yang sebenarnya dan balasan yang sempurna adalah kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim. Kita buka halaman 471. 471 surah Ghafir. Ayat 38. Halamannya halaman 471 surah Ghafir ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Berkali-kali saya sampaikan bahwa kho itu harus ngorok di tenggorokan. Kalau tidak ngorok bukan kho. Ha. Faulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى
النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار Sot mencucu, jadi bibir ini mencucu. Auf. Kalau tidak mencucu bukan sot, tapi sin. Bentuk sin. Jadi harus mencucu. Sot. Auf. Hum ashabun nar. Fatadhkuruna ma aqulu lakum. Zal itu tidak termasuk huruf qalqalah, tidak termasuk huruf yang harus mental ketika mati atau waqaf. Zal, jadi suaranya ditahan. Fatadhkuruna tidak word, fatadhkuruna bukan begitu. Beda dengan zal. Jadi fatadhkuruna ditahan. Fatadhkuruna ma aqulu lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا
منا نصيبا من النار فيقول قال الذين استكبروا إنا كل منها إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد Qad itu termasuk huruf yang 5. Qad hakama bainal ibad. Jadi diulangi lagi, huruf yang harus mental bacaannya ketika waqaf atau mati itu adalah 5 huruf. Jadi qaf, ta, ba, jim dan dal. Kalau zal tadi tidak termasuk itu. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وقال الذين في النار ketika wakaf di situ karena nafas tidak cukup maka diulangi lagi. Diulanginya dari kata ud'u. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adab. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita buka halaman 330. Halaman 330 surah Al-Anbiya ayat 92. Udah ketemu semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un. Faman ya'mal minadh salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Sadaqallahul azim.
ayat ini saya ulang karena kemarin sudah kita kaji ini, cuman ada satu ayat yang tidak tercover dalam kajian kemarin, di mana satu ayat itu merupakan kelompok dari ayat 92 ini. Jadi ayat 92, 93, dan 94 itu menjadi satu kelompok bahasa dalam Al-Quran. Bab Al-Quran yang terdiri dari 314 surah itu, masing-masing ayatnya secara berkelompok membicarakan hal-hal tertentu, sehingga ketika pindah pada ayat lain sudah menjadi bahasan yang lain pula. Baik Bapak, inna hadhihi, sesungguhnya ini, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran, bahkan di dalam bahasa-bahasa apapun, itu ada penggunaan kata petunjuk, penunjuk jarak dekat dan penunjuk jarak jauh. Ketika sesuatu itu ditunjuk dengan kata penunjuk jarak dekat, maka itu berarti begitu dekatnya sesuatu itu, begitu dekatnya. Nah, kemarin saya contohkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk mendekati pohon, itu disampaikan oleh Allah ketika beliau berdua masih di surga. Sehingga kata yang dipergunakan oleh Allah untuk melarang itu ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa masih di surga menggunakan wa taqraba hadhihi syajarata. Kalian berdua jangan dekat-dekat kepada pohon ini. Di sini mengisyaratkan bahwa begitu dekatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan Allah ketika berada di surga. Tapi ketika sudah terjadi pelanggaran, tanda petik, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan perbuatan dosa. Bukan perbuatan dosa. Karena memang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui itu. Karena di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja ingin menciptakan Nabi Adam itu untuk dijadikan khalifah, petugas Allah di muka bumi. Karena demikian keinginan mutlak dari Allah, keinginan awal dari Allah, maka dicarikan jalan oleh Allah, diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Nabi Adam itu harus keluar dari surga. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas khilafah, tugas khalifah, petugas Allah di muka bumi. Nah, makhluk lain tidak bisa, malaikat misalnya, untuk menjadi khalifah Allah, petugas Allah di muka bumi, tidak bisa. Karena malaikat diciptakan oleh Allah tanpa nafsu, tanpa keinginan. Bagaimana kalau malaikat misalnya ditugas oleh Allah menjadi khalifah di atas bumi? Padahal beda dengan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh rumah, kita butuh macam-macam. Sedang malaikat tidak seperti itu, tidak butuh apa-apa. Jadi tidak bisa malaikat ditugaskan untuk menjadi khalifah, petugas Allah di muka bumi ini, untuk memakmurkan bumi. Maka satu-satunya makhluk yang bisa ditugaskan untuk berperan menjadi khalifah di muka bumi ini, memakmurkan bumi ini adalah manusia. Karena manusia di samping diciptakan oleh Allah diberi akal, juga diberi nafsu, keinginan. Nah, dari keinginan-keinginan inilah maka terjadi proses pembangunan untuk memakmurkan bumi ini. Ingin makan harus tanam padi, ingin ingin kecerdasan pikirannya harus ada sekolah, harus ada pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ingin transaksi jual beli harus ada pasar dan toko. Kalau malaikat itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus manusia. Nah, dicarikan jalan oleh Allah. Oleh karenanya, ingin saya tegaskan di sini bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukan perbuatan dosa.
Ulama mengatakan itu khilaful aula. Jadi peristiwa yang kurang baik begitu saja. Kenapa seperti itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena yang namanya Nabi dan Rasul itu maksum. Maksum itu artinya dilindungi oleh Allah dari perbuatan salah dan dosa. Perbuatan salah dan dosa. Karena dari prinsip ini, dari prinsip ismah atau maksum ini, dilindungi ini, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu dinilai bukan suatu perbuatan dosa, tapi khilaful aula saja. Jadi skenario-nya memang seperti itu. Nah, pada waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa sedang di surga, Allah menunjuk dengan penunjuk dekat. Wala taqraba hadhihi syajarata. Tapi begitu melanggar, tanda petik lagi, Nabi Adam dan Ibu Hawa melanggar. Konon ceritanya beliau berdua itu memakan buah pohon yang dilarang ini. Nabi Adam sampai tenggorokan, kemudian sadar, oh ya, ini pelanggaran. Maka karena itu kemudian di sini laki-laki ada apa ininya? Apanya namanya? Hah? Dakun. Yakun. Oh, baru tahu saya bahasa Jawa. Tapi perempuan tidak ada di sini. Kalau perempuan ada di sini jelek kan? Perempuan ada, yang ada di sini. Setelah di sini tanda sama di dada, ada perempuan sadar Ibu Hawa. Oh iya, saya makan larang airnya pakai ada buah dadanya. Ini konon ceritanya seperti itu. Nah, ketika keluar itu, Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dengan penunjuk jauh. Alan anhakuma antil kumas saja. Apakah aku larang kepada kalian berdua untuk makan pohon itu? Sudah jauh jarak dari Allah dengan Nabi Adam. Begitu juga anak cucunya kita. Begitu kita menjauh dari Allah, berbuat maksiat, membuat pelanggaran, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ayat ini kata petunjuk dekat. Inna hadhihi sunya ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan panjang lebar kata umat. Umat itu oleh Allah di alam Al-Quran dipergunakan dengan berbagai makna, dengan berbagai arti. Termasuk juga apa yang selama ini kita pahami. Umat itu kan manusia, sekelompok manusia yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam kepemimpinan yang sama. Itu umat, pengertian umat seperti yang selama ini kita pahami. Tapi Al-Quran menggunakan selain daripada itu. Di dalam ayat ini umat diartikan sebagai agama. Karena demikian, inna hadihi, sesungguhnya hadihi agama ini, yakni agama Islam. Ini agama Islam. Ummatukum yaitu agama kamu semua. Ummatukum agama kamu semua. Ummat wahidah yang merupakan umat agama yang sama. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kesamaan dari ajaran Islam ini adalah bersumber dari sumber yang satu, yaitu dari Allah, dan prinsip-prinsip ajarannya satu, yaitu prinsip tauhid, prinsip monoteisme. Jadi ajaran ketuhanan yang satu. Menarik untuk kita ketahui bahwa setelah beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah nabi-nabi. Nah, kemudian pada ayat ini Allah menyebutkan ayat inna hadhihi ummatukum wa ummatan wahidah ini untuk menepis anggapan terutama yang digencarkan oleh orang-orang musyrik Mekah, di mana mereka mengatakan bahwa Muhammad itu bawa agama baru, menyimpang dari ajaran-ajaran nenek moyang. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan pada Nabi Muhammad seperti itu, bahwa Muhammad itu bawa agama baru, menyimpang dari yang dulu-dulu, agama-agama yang dulu-dulu.
Oleh karenanya di sini dalam ayat 92 ini ditegaskan inna ummatukum ummatan wahidah. Sungguhnya agama Islam ini merupakan agama kamu semua sebagai agama yang satu, yaitu satu sumbernya sama-sama dari Allah dan satu prinsipnya yaitu ajaran tauhid, ajaran monoteisme. Monoteisme itu kan kebalikan dari politisme. Politisme itu menganut banyak Tuhan, tapi kalau monoteisme menganut satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Sama, prinsipnya sama, sumbernya sama. Yang beda itu di bidang furuknya saja, di bidang aturan-aturan syariatnya saja. Ya, di dalam Islam itu kan ada tiga pokok kelompok ajaran. Yang pertama ajaran akidah yang meliputi kepercayaan, kemudian yang kedua meliputi syariat yang meliputi aturan-aturan dan undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga meliputi akhlak dan tasawuf. Nah, yang dua ini beda. Syariatnya beda dengan para nabi yang dahulu. Kemudian akhlaknya juga seperti itu. Yang sama prinsipnya adalah akidah, di bidang akidah kepercayaan, yaitu percaya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, wa ana rabbukum, dan aku, kata Allah. Kemarin saya sampaikan di sini Allah menggunakan kata penunjuk persona pertama, anak aku. Nah, manusia ini ketika berkomunikasi ada tiga persona. Pada suatu ketika seseorang itu menunjukkan akunya, di ketika yang lain kita bergaul dengan persona kedua, kamu, dan yang di kali yang lain, di waktu yang lain kita bergaul dengan berbicara tentang persona ketiga, yaitu mereka yang jauh dari kita. Jadi aku, kamu, dan dia. Ini berarti kita lakukan ketika kita berkomunikasi dalam kehidupan ini. Kita pernah menyebut aku, dan kita pernah menyebut kamu, dan kita pernah menyebut mereka. Jadi ketiga persona ini mesti kita lakukan dalam komunikasi kehidupan ini. Nah, di sini Allah menggunakan persona pertama, wa ana, dan aku. Bukan nahnu, bukan kami. Kenapa? Karena ayat selanjutnya ini fa'budun wa ana rabbukum, kami, aku adalah Tuhan kamu. Ini untuk menunjukkan bahwa di bidang peribadatan sama sekali tidak boleh adanya keterlibatan apapun dan siapapun dalam persembahan kepada Allah. Tidak boleh ada keterlibatan benda apapun atau manusia siapapun di dalam urusan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya sindiran kepada aliran-aliran paham-paham yang kemudian menganut paham Trinitas, menganut paham kalau di Hindu itu ada Brahma, ya, Brahma, Wisnu, Siwa, menganut Trinitas juga. Nah, mereka memahami alam ini luas, kemuliaan Tuhannya satu. Itu kan nggak bisa. Jadi mereka kemudian mengangan-angan atau mempersepsikan alam ini harus diatur oleh Tuhan-Tuhan yang banyak. Tapi Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh orang-orang musyrik, Muhammad, ini urusan kami kan banyak, kalau Tuhannya satu kan tidak bisa. Nah, dijawab oleh Al-Quran dengan perumpamaan. Misalnya ditanyakan, mana lebih enak memiliki bos satu dengan bos banyak? Ya tentu lebih enak yang satu, Muhammad, katanya. Nah, begitu juga Tuhan.
Kalau bosnya itu banyak, yang satu memerintah ini, yang satu memerintah ini, sebelum selesai yang di sini kemudian ada perintah lagi dari bos yang lain, kan bingung kita. Oh iya, lebih enak bos satu memang. Ya sama dengan itu. Nah, kalau Tuhannya banyak, jadi repot kan kita. Jadi repot. Dan alam ini tidak akan tercipta kalau Tuhan itu lebih dari satu. Kenapa? Karena yang satu menginginkan seperti ini, yang lain menginginkan seperti itu. Nggak jadi akhirnya langit bumi ini. Itulah Bapak. Wa ana rabbukum. Karena demikian, karena aku Rabbun, di dalam Al-Quran itu ada dua yang disebut Tuhan itu. Rabbun dan Ilahun. Ada Rabbun itu adalah Maha Pencipta, dan kemudian Maha Pemelihara, dan Maha Mengatur. Allah menciptakan, yang kemudian memelihara ciptaannya itu. Makhluk-makhluk ini dicipta oleh Allah dan dipelihara oleh Allah. Dipelihara dari kerusakannya, dipelihara rezekinya, dijamin kesehatannya, keamanannya. Allah semua yang setelah menciptakan kemudian memelihara dan mengaturnya. Nah, di kali yang lain Allah menunjukkan ilahun. Jadi ada Rabbun, ada ilahun. Kata Allah menurut sebagian ulama itu berasal dari ilahun itu. Jadi al-ilahu kemudian menjadi Allah, jadi Tuhan. Nah, sedang Rabbun itu adalah Tuhan dengan artian Allah itu Maha Pencipta, dan Allah itu Maha Pemelihara, dan Allah itu Maha Pengatur. Wa ana rabbukum fa'budun, maka sembahlah aku. Wa taqatta'u amrahum bainahum, dan tidak semua manusia, umat manusia mengikuti apa yang dianjurkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Tuhan yang satu dan beragama. Agama yang satu sumbernya dan satu juga prinsip-prinsipnya. Tidak semua itu. Nah, buktinya Allah menyatakan dalam ayat 93, wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka memotong-motong amrahum, urusan mereka sendiri, urusan agama mereka sendiri, bainahum, di kalangan mereka. Akhirnya berbeda pendapat, bersilang sengketa, kemudian memunculkan firqah dan sekte yang banyak. Sekte yang banyak. Tentang sekte ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat Yahudi itu pecah menjadi 71 sekte. Jadi paham dan aliran-aliran orang Yahudi. Orang Nasrani pecah menjadi 72 sekte. Ada ini. Dan umat Islam lebih banyak lagi pecahnya menjadi 73 sekte, 73 aliran pecahan. Ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Syiah, ada apa namanya, Jabariyah, dan seterusnya hingga mencapai 73. Beda. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Perbedaan itu yang menimbulkan sekte-sekte yang bermacam-macam. Kullun, semuanya itu yang ilaina, hanya kepada kami, roji'un, akan kembali. Ilaina itu ketika didahulukan, maka itu bermakna hanya, sama dengan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Beda dengan susunan yang biasa, yang normal. Na'budu iyyaka, kami menyembah, iyyaka, kepada Engkau. Nasta'inu iyyaka, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Beda, ketika iyyaka itu didahulukan, maka artinya menjadi hanya, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Na'budu, kami menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Begitu sikap kita, menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Adapun kemudian ada yang membantu, itu kan sebab saja, hanya perantara saja.
Oleh karenanya ketika ada perantara itu, kita harus bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada yang menjadi perantara itu. Perantara kita wujud di muka bumi ini adalah orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Misalnya ada yang memberi yang membantu usaha kita, maka kita bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Lainnya rujukan. Faman ya'mal minat salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Faman ya'mal, maka barang siapa ya'mal yang beramal atau yang berbuat orang itu minat salihati dari perbuatan-perbuatan yang soleh. Perbuatan yang soleh itu adalah perbuatan yang bermanfaat dan baik menurut kriteria yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'minun. Ini syarat mutlak. Beramal soleh, amalnya sudah baik, amalnya sudah membawa manfaat, tapi tidak dilandasi atas keimanan, itu bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Jadi sekali lagi, wa huwa mu'minun, ini catatan penting atau catatan yang mutlak yang harus dimiliki bagi seseorang yang akan melakukan amal soleh, amal yang baik dan bermanfaat. Amalnya sudah baik, didengar oleh masyarakat umum baik dan bermanfaat, tapi tidak dilandasi atas keimanan, maka itu bukan amal soleh. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa amal kita di dunia ini balasannya semestinya kelak di akhirat. Jadi di dunia ini bukan tempat balasan amal. Tempat balasan amal itu kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Adapun kemudian ada yang merasa bahwa dengan beramal, dengan istiqomah, dengan macam-macam amal-amal yang baik, kemudian ada yang merasa mendapat rahmat dari Allah, maka itu bukan balasan, hanya panjer saja. Balasan yang sebenarnya dan balasan yang sempurna adalah kelak di akhirat. Nah, karena demikian, maka orang yang beramal soleh, artinya beramal sesuatu yang manfaat dan dinilai baik oleh masyarakat, tapi tidak dilandasi atas keimanan, itu bukan amal soleh. Artinya kelak tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin dapat, paling tidak misalnya menjaga keamanannya, dilindungi oleh tangan-tangan jahil atas kebaikan dan yang dinilai sebagai sesuatu yang manfaat. Tapi karena tidak didasarkan dengan iman, kelak tidak mendapatkan apa-apa balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mutlak, syarat mutlak. Wa huwa mu'minun. Amalnya harus baik, harus bermanfaat dan dilandasi atas keimanan. Iman yang benar. Fala kufrana li sa'i, orang yang beramal seperti itu yang dilandasi dengan keimanan, maka tidak ada pembatalan. Fala kufrana, tidak ada pembatalan, tidak akan ada pembatalan li sa'ihi, atas amal yang diusahakannya. Tidak hanya tidak terjadi pembatalan, tapi justru diberi pahala yang luar biasa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu katibun, wa inna, sesungguhnya kami lahu kepada orang yang beramal soleh dan didasarkan atas keimanan itu, katibun. Wa inna lahu, bukan hanya itu, wa inna, sesungguhnya kami lahu bagi orang itu, baik amal itu amalnya amal soleh maupun amalnya tidak soleh, katibun adalah para penulis. Jadi katib itu penulis, sekretaris. Jadi katibun itu penulis, katibun adalah penulis melewat petugas yang diserahkan kepada para malaikat, malaikat hafallah, malaikat yang pencatat amal. Innalahu katibun. Jadi tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang kelewatan. Kalau kita di dunia mencatat, bisa saja terjadi kelewatan-kelewatan. Pembukuan misalnya, bisa saja terjadi kelewatan-kelewatan.
tapi pencatatan atau penulisan yang dilakukan oleh Allah atas tugas pada para malaikat itu tidak ada yang akan kelewatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal setepung darah, sebiji darah, atom, sebesar atom, itu akan kelihatan kelak di akhirat kebaikan itu. Sebaliknya, siapa yang beramal sekecil apapun keburukan, itu amal itu akan kelihatan kelak di akhirat. Tidak ada yang terlewatkan. Ini kaitannya dengan ayat, potongan ayat wa inna lahu katibun. Sungguhnya kami lahu bagi amal itu, amal baik maupun amal jelek, katibun, yaitu para penulis yang ditugaskan oleh Allah pada para malaikat untuk menulis dan mencatat amal-amal itu. Wa haramun ala qaryatin wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi mati'i bi sirri hurufihi wa nawwir qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihimnil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahil nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim